Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Aljana. Saya merupakan mahasiswi semester 2 dari Universitas Merdeka Malang, Prodi D3 Akuntansi dan Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan nomor induk mahasiswa 21062000007. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang teknologi informasi dalam perdagangan. Untuk lebih jelasnya, tonton dan simak videonya sampai habis. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Apa sih teknologi informasi dalam perdagangan itu? Teknologi informasi dalam perdagangan adalah alat untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan perdagangan. Teknologi informasi telah menjadi bagian sangat penting dalam setiap perencana bisnis. Hampir dari seluruh perusahaan baik skala kecil maupun skala besar menggunakan teknologi informasi karena sebagai salah satu aktivitas yang sangat dibutuhkan untuk memberikan peningkatan terhadap layanan bisnis yang mereka kelola. Di sini saya mengambil contoh perdagangan yang sudah menggunakan sistem informasi teknologi, yaitu perusahaan dan perbankan. Dalam dunia perusahaan, teknologi informasi dimanfaatkan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. Sedangkan di dalam dunia perbankan dikenal sebagai e-banking. Lalu apa sih yang disebut dengan e-commerce dan e-banking? E-commerce atau disebut juga sebagai electronic business merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan yang tujuannya itu untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet, TV, website, ataupun jaringan komputer lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan e-banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Apa sih manfaat sistem informasi dalam perdagangan itu? Yang pertama itu manajemen data. Dengan adanya teknologi informasi, semua data akurat, aktual, aman, dan tersedia untuk pihak yang berkepentingan. Manajemen data dilakukan untuk tujuan mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data dengan aman, hemat, dan biayanya juga efisien. Yang kedua, hemat modal atau biaya, karena tidak perlu lagi mendirikan sebuah bangunan untuk dijadikan toko. Zaman sekarang itu, kalau kita mau mulai bisnis, gak perlu harus punya toko dulu baru jualan. Dengan adanya teknologi informasi memudahkan kita untuk berbisnis. Kita bisa menjual apapun dari rumah. Cukup kita sebar katalog dari produk yang kita punya. Yang ketiga, mempermudah transaksi. Kalau zaman dulu, transaksi jual beli itu harus secara langsung. Nah, sekarang seiring perkembangan zaman, kita gak perlu tuh yang namanya transaksi tatap muka. Cukup gunakan aplikasi yang sudah tersedia, transaksi pun langsung terjadi. Yang keempat, manajemen waktu menjadi efektif. Dengan menerapkan sistem informasi teknologi, waktu yang kita gunakan bakal cukup singkat karena terbantu oleh perangkat komputer ataupun sebagainya. Dan yang terakhir, target pemasarannya luas. Sudah pasti, kalau di dalam sebuah perdagangan itu menggunakan yang namanya teknologi informasi, maka target pemasarannya akan luas karena bakal banyak orang yang mengetahui produk yang mereka jual. Topik pembahasan terakhir yang saya akan bahas itu tentang digital marketing dalam perdagangan. Digital marketing adalah jenis pemasaran yang mempromosikan, menjual produk dan layanan dengan memanfaatkan media digital seperti media sosial, Google, dan email. Perlu berbagai proses agar bisnis yang kita buat itu berkembang dengan baik. Salah satunya yaitu menggunakan strategi digital marketing. Contoh digital marketing yang dapat kita lakukan, yang pertama itu menerapkan SEO atau Search Engine Optimization. Adalah metode yang digunakan untuk membuat situs website atau blog kamu berada di posisi pertama mesin pencarian seperti di Google. Yang kedua, menggunakan Pay Per Click Advertising atau PPC. Adalah mode pemasaran internet di mana pengiklanan membayar biaya setiap kali iklan mereka klik. Biasanya, iklan tersebut terdapat pada halaman pencarian Google dengan menggunakan layanan Google Ads. Dan yang terakhir, itu membuat konten marketing. Konten marketing itu memiliki tujuan untuk menjangkau, melibatkan, dan terhubung dengan konsumen melalui berbagai konten agar brand awareness dari bisnismu meningkat. Kamu dapat memberikan konten berupa video, artikel, atau blog, dan lain sebagainya.
Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.